Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi kita hari ini, yaitu mengenai hadis maudud. Para ahli mendefinisikan bahwa hadis maudud adalah hadis yang diciptakan dan dibuat-buat oleh orang-orang yang pendusta dan kemudian dikatakan bahwa itu hadis Rasulullah SAW. Hadis maudud adalah segala sesuatu riwayat yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW, baik perbuatan, perkataan, ataupun takrir secara dibuat-buat atau disengaja dan sifatnya mengada-ngada atau berbohong. Tegasnya, hadis maudud adalah hadis yang diada-ada, dibuat-buat ataupun dibuat-buat. Hadis semacam ini tentu saja tidak benar dan tidak dapat diterima tanpa terkecuali, sebab ini sesungguhnya bukan hadis. Tindakan demikian adalah merupakan pendustaan terhadap Nabi Muhammad SAW yang pelakunya diancam dengan neraka. Dan hadis ini haram untuk disampaikan pada masyarakat umum, kecuali hanya sebatas memberikan penjelasan dan disampaikan pada dan contoh bahwa hadis tersebut merupakan hadis maudud atau palsu. Sejarah dan faktor-faktor munculnya hadis maudud. Masuknya secara massal penganut ajaran agama lain ke dalam Islam yang merupakan bukti keberhasilan dakwah Islamiyah ke seluruh dunia. Secara tidak langsung menjadi faktor yang menyebabkan munculnya hadis-hadis palsu. Tidak bisa diingkari bahwa masuknya mereka ke Islam di samping ada yang benar-benar murni tertarik dengan dan percaya kepada ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi ada juga segolongan mereka yang menganut agama Islam hanya karena terpaksa tunduk pada kekuasaan Islam pada waktu itu. Golongan ini kita kenal dengan kaum munafik dan zindik. Terjadi pertikaian politik yang terjadi pada akhir masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan dan Khalifah Ali bin Abi Thalib merupakan awal adanya benih-benih fitnah yang memicu munculnya pemalsuan hadis. Tetapi pada masa ini belum begitu meluas karena masih banyak sahabat ulama yang masih hidup dan mengetahui dengan penuh yakin akan kepalsuan suatu hadis. Para sahabat ini mengetahui bahwa dari hadis maudud karena ada ancaman yang keras dikeluarkan oleh Nabi Muhammad SAW terhadap orang yang memalsukan hadis. Namun pada masa sesudahnya, yaitu pada akhir pemerintahan Khalifah Bani Umayyah, pemalsuan hadis mulai marak, baik yang dibuat oleh umat Islam itu sendiri maupun dibuat oleh orang di luar Islam. Faktor-faktor penyebab munculnya hadis maudud. Bertitik tolak dari hadis-hadis maudud yang tersebar, nampaknya motivasi dan tujuan pembuatan hadis maudud bervariasi, di antaranya faktor politik, faktor kebencian dan permusuhan, faktor kebodohan, fanatisme yang keliru, dan faktor popularitas dan ekonomi. Ciri-ciri hadis maudud. Indikasi kemaududan hadis ada kalanya berkaitan dengan rawi atau sanad dan mungkin pula berkaitan dengan matan. Yang pertama, ciri-ciri berkaitan dengan rawi atau sanad. Periwatannya dikenal sebagai pendusta dan tidak ada jalur yang lain yang periwatannya sikoh meriwayatkan hadis itu. B. Periwatannya mengakui sendiri membuat hadis tersebut. C.
ditemukan indikasi yang semakna dengan pengakuan orang-orang yang memalsukan hadis, seperti seorang periwayat yang mengaku meriwayatkan hadis dari seorang guru yang tidak pernah bertemu dengannya. 2. Ciri yang berkaitan dengan matan. Kepalsuan suatu hadis dapat dilihat juga dari matan. Pada matan, yaitu berikut ciri-cirinya. A. Kehancuran redaksi atau kerusakan maknanya. B. Berkaitan dengan kerusakan makna tersebut, Ibnu Jauziyah berkata, saya sesungguhnya malu dengan adanya pemalsuan hadis. C. Setelah diadakan penelitian terhadap suatu hadis, ternyata menurut ahli hadis tidak terdapat dalam hafalan para rawi dan tidak terdapat dalam kitab-kitab hadis. D. Perkataan di atas tidak diketahui sumbernya. Dan yang terakhir, E. Hadisnya bertentangan dengan petunjuk Al-Quran yang pasti. Sekian dari pembahasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.